Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas kembali apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah psikologi pendidikan, yaitu tentang intelijensi, bakat, dan gaya belajar. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian intelijensi. Intelijensi berasal dari bahasa Latin intelligentsia yang berarti kekuatan akal manusia. Intelijensi berarti kecerdasan. Intelijensi adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Intelijensi juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau produk yang dinilai dalam suatu yang lebih sulit. Jadi jika seseorang sudah bisa memecahkan masalah, sudah bisa keluar dari suatu permasalahan yang dia hadapi, berarti dia sudah berintelijensi, berarti sudah memiliki kekuatan akal untuk memecahkan masalah tersebut. Menurut David Wexler, salah satu pakar ahli, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang berarti menyangkut psikis yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Secara umum, para ahli mengklasifikasikan intelijensi ke dalam 3 hal. Yang pertama, intelijensi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, beradaptasi dengan situasi-situasi baru dan menghadapi situasi-situasi yang beragam. Yang kedua, intelijensi itu adalah kemampuan untuk belajar atau kapasitas untuk menerima pendidikan. Yang ketiga, intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan konsep-konsep yang abstrak, dan menggunakan secara luas simbol-simbol dan konsep-konsep tersebut. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengukuran intelijensi. Dalam psikologi, pengukuran intelijensi dilakukan dengan menggunakan alat-alat psikodiagnostik atau yang dikenal dengan kata psikotes. Hasil dari intelijensi biasanya dikatakan dalam ukuran tertentu. Biasanya kita bilang dengan kata-kata IQ. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengertian bakat. Bakat secara umum kita ketahui adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan atau sesuatu yang disukai yang berpotensi ada dalam dirinya yang dibawa sejak dia lahir. Secara definisi, bakat adalah kemampuan dasar seseorang yang belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Itu dikarenakan dalam diri seseorang sudah ada potensi bakat yang tinggal dikembangkan saat dia belajar lebih. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak ia lahir. Jadi bakat itu bisa dikatakan sebagai kemampuan khusus yang dimiliki seseorang yang mana bakat itu setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya adalah pengukuran bakat. Pengukuran bakat atau tes bakat bertujuan membantu seseorang memberikan gambaran kepadanya mengenai kemampuan seseorang di berbagai area minatnya di bidang tertentu untuk kemudian merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan atau pekerjaan yang ia berpotensi di pekerjaan dan pendidikan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke pengoptimalan bakat. Mengoptimalkan bakat yang ada pada anak. Usia remaja adalah masa perkembangan yang ditandai dengan solidaritas tinggi terhadap teman-teman sebayanya. Remaja yang kurang memahami siapa dirinya memiliki kebutuhan yang besar untuk berada dan diakui dalam kelompoknya atau dalam lingkungan sekitarnya. Hal ini seringkali membuat kita kurang sesuai dengan bakat dan minat yang ada dalam pribadi seseorang. Di sini dibutuhkan peran orang tua atau orang yang lebih dewasa dalam menentukan bakat yang dimiliki seorang anak. Berikut beberapa usaha yang dapat dilakukan orang tua di rumah. Yang pertama, patoklah prestasi akademis yang tinggi, namun realistis, nyata buat si anak. Yang kedua, tanamkan rasa optimis kepada mereka bisa mencapainya. Yaitu optimis itu tanamkan bakat bahwa dia bisa, bahwa dia mampu melakukan sesuatu. Yang ketiga, berbicaralah dan bermain dengan anak untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasinya. Yang keempat, berceritalah mengenai berbagai peristiwa yang sedang terjadi, apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar. Itu sebagai salah satu pengetahuan tambahan bagi si anak. Selanjutnya,
Perhatikan apa yang mereka suka lakukan, seperti hobi menggambar, melukis, dan menggunakan angka-angka. Yang selanjutnya, bawa anak ke tempat-tempat di mana mereka bisa mempelajari hal baru, seperti pentas musik, museum, atau galeri seni. Selanjutnya, cari anggota keluarga yang bisa menjadi mentor, membantu anak mengembangkan bakat mereka, yaitu mentor itu adalah seorang yang bisa memberikan masukan-masukan yang baik, yang bisa mempengaruhi perkembangan seorang anak. Selanjutnya adalah gaya belajar. Nah, seperti yang kita ketahui, gaya belajar atau model pembelajaran itu sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kita itu harus mengetahui dulu gaya belajar mana yang cocok dengan kita, karena dengan gaya belajar yang menarik dan disukai pasti akan mudah diterima pembelajaran atau materi yang diajarkan oleh peserta didik oleh pendidik kepada peserta didik. Jika seorang anak tidak tertarik dengan metode yang diajarkan, dia pasti akan susah menerima apa yang diajarkan oleh pendidik kepadanya, karena tidak sesuai, karena dia susah menangkap, susah dia mengelaborkan apa yang telah diajarkan. Di sini ada 3 gaya belajar yang bisa diterapkan kepada anak-anak. Yang pertama audiovisual, yang kedua